قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Abu Hurairah pernah menyebutkan sebelum wafatnya, beliau pernah menyatakan bahwa demi Allah, selama aku hidup bersama Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kepadaku 2 bejana ilmu. 1 bejana ilmu sudah aku sampaikan pada kalian, demi Allah. Tidak ada aku yang sembunyikan dari 1 bejana ilmu yang pertama. Dan 1 bejana ilmu lagi masih aku sembunyikan. Karena jika aku menyampaikan dulu kepada kalian, maka nyawa taruhannya, leherku taruhannya. Maka aku sembunyikan dia dari kalian. Namun demi Allah, hari ini kalian menyaksikan aku ada di akhir ajalku. Dan aku sangat khawatir aku akan terkena dosa karena aku menyembunyikan ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Maka saksikanlah, demi Allah, hari ini aku akan sampaikan bejana ilmu itu. Jadi begitu Abu Hurairah faham ajalnya sudah mulai dekat, beliau membukakan bejana ilmu yang kedua, yang kalau disampaikan dulu di masa-masa awal, beliau akan kehilangan nyawa mereka. Artinya beliau akan ditangkap dan dieksekusi mati. Akhirnya pertaruhannya luar biasa. Nah, di antara yang beliau sebutkan adalah akan munculnya para pemimpin-pemimpin di kurun abad ke-14-an. Rasulullah menyebutkan abad ke-14-an, berarti abad 14 Hijriah. Kalau abad 14 Hijriah ya di zaman kita ini. Bukan abad ya, Rasul menyebutkan di kurun waktu 14-an. Bisa jadi tahun 14-an. 14 Hijriah, berarti zaman kita kan? Nah, beliau menyebutkan akan muncul yang orang-orang atau manusia menyebutnya kucing besar dari negeri yang berkaca. Orang-orang menyebut negeri mereka Rus atau Al-Rus. Dia akan muncul dan membawa petaka bagi umatku di Syam. Ya. Kira-kira negara mana ini? Kalau disebutkan Rus atau Al-Rus, kemungkinan adalah Rusia. Lalu siapa yang disebut dengan kucing besar ini? Disebut kucing tapi dia besar. Disebut kucing berarti kecil orangnya, tapi gaungnya besar. Saya menganalogikan beliau ini, apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah Vladimir Putin. Yang ternyata Vladimir Putin punya sebuah mimpi besar untuk membangun kembali Rusia Raya. Dia berencana akan membangun Rusia Raya, mengalahkan apa yang pernah diraih oleh leluhur mereka. Bahkan dia ingin berkuasa lebih hebat daripada Gorbachev mungkin ketika Uni Soviet masih ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan satu ratu yang berkuasa di wilayah Rom, yang mana ratu ini sangat ditakuti dan dia akan menjadi penebar petaka di seluruh dunia, di mana setiap langkahnya itu akan menimbulkan jejak yang berdarah-darah. Rasulullah menyebutkan Amrikia. Ya, Rasulullah menyebutkan Amrikia. Maka analoginya tidak lebih kepada Amerika yang kita tahu roadmap yang berdarah-darah, baik di Irak, di Afghanistan, di Somalia, ya, bahkan di negara-negara Asia juga. Ya. Bapak Ibu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah melalui Abu Hurairah ini sekarang sudah tampak di hadapan kita. Ada lagi satu bangsa yang justru ini akan menjadi penguasa dunia, nampaknya mengalahkan Bani Israel. Ada suatu sosok pemimpin yang juga Rasulullah sebutkan, berasal dari negeri yang Rasul menyebutnya Turka. Rasul menyebutnya Turka, yang kita akan berperang melawan mereka. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul a'yun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zumfal unuf, hidung mereka pesek. Wa wujuhum kal majanil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Nah, Rasulullah menyebutkan itu. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangsa ini
nampaknya sudah selangkah lebih maju mengalahkan ambisi Zionis Yahudi menguasai dunia. Yang pertama tadi Rasulullah menyebutkan bangsa yang dipimpin oleh seekor kucing besar. Di negeri yang berkaca, Rasul menyebutkan Rus atau Al-Rus. Kira-kira negara mana? Rusia. Yang pertama Rusia. Rasul menyebutnya Rus atau Al-Rus, yang mana saat ini kita tahu Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin, di mana Vladimir Putin ternyata punya mimpi besar untuk menciptakan Rusia Raya. Ya, ada Vladimir Putin di sana. Yang mana dia pun akan menebar petaka dan bencana bagi umat Islam di akhir zaman. Kita tahu bagaimana kekejaman Rusia atau Uni Soviet terhadap kaum muslimin yang ada di Kosovo, yang ada di di Chechnya. Saat itu ketika Chechnya baru berumur 1 tahun, presidennya Muhammad Dzhokhar Dudayev itu pun meninggal bersama beberapa pasukannya. Saat beliau ngobrol dipancing lewat telepon, maka sinyal itu sampai kepada pemerintah Rusia, lalu Rusia buru-buru mengirimkan rudal ke tempat di mana Dzhokhar Dudayev berada. Maka tidak lama kemudian Dzhokhar Dudayev syahid, insyaallah. Mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai syahid di jalan Allah. Kemudian juga kita mendengar ada negara yang kemudian Rasulullah sebutkan tadi. Negara ini adalah negara yang banyak menebarkan petaka juga, di mana Rasulullah menyebutnya Ratu Besar Amerika. Ya, luar biasa. Ternyata Rasulullah menyebutkan demikian, Amerika. Dan Rasulullah menyebutnya Ratu Besar. Sebentar, patung Liberty itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Rasulullah menyebutnya Ratu kan? Ratu Besar. Dan itu kebanggaan rakyat Amerika, di mana setiap injakan kakinya menimbulkan jejak yang berdarah-darah. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan sebuah negara yang tadi kita bahas di akhir. Satu negara yang kata Rasulullah akan diperangi oleh kaum muslimin, yang mana Rasulullah menyebutnya Turka, bukan Cina. Kalau Rasul menyebut Cina, berarti itu adalah komunitas negara muslim. Pernah memerintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, bangsa yang dulu diislamkan oleh Zulkarnain di zaman Nabi Musa AS. Mereka ini sekarang menjadi bangsa yang kita kenal dengan nama Uighur, Turkistan dan Turkmenistan. Uighur, makanya mereka muslim. Dan kalau tidak salah justru dari ulama Sin inilah Utsman bin Affan mendapatkan kertas untuk membuat mushaf Quran yang pertama. Makanya Rasul memerintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Adapun Cina yang kita sebut hari ini, Rasul menyebutnya Turka. Kita akan memerangi Turka. Ya, atau kita menyebutnya Mongolia. Dan mereka inilah keturunan dari Ya'juj Ma'juj yang pertama. Makanya ciri-ciri mereka sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek. Peseknya ukuran Rasulullah, bukan ukuran kita. Karena Rasulullah mancung, ya kita yang disebut pesek. Kalau pesek ukuran kita, habis dong hidungnya. Padahal kita mancung ya, tapi dibandingkan orang Arab kita pesek. Ya, wujuhum kal majani mutrakoh, hidung mereka, wajah mereka lebar seperti tameng. Nah, mereka lah yang kita kenal sekarang Cina, di mana Cina mengambil satu langkah lebih maju daripada pendahulunya, baik Rusia, Amerika ataupun Yahudi. Kenapa? Cina punya proyek sekarang obor One Belt One Road yang sebetulnya tinggal menunggu Indonesia. Kalau Indonesia sudah jatuh, maka Asia akan jatuh ke tangan mereka. Tapi mereka kehilangan Selat Malaka. Sepertinya, karena Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki Asia dan Indonesia, ini sekarang dikuasai oleh Eropa. Saya pernah mendengar langsung dari orang Aceh. Kalau di Aceh sekarang sudah ada pasukan militer Angkatan Laut dan militernya Prancis, Australia, Inggris, kemudian juga Amerika sendiri, membawa berita NATO, menguasai mana? Menguasai Selat Malaka. Tidak dapat kita bayangkan, kalau Selat Malaka ini jatuh ke tangan mereka betul, maka Cina akan berperang. Cina hari ini akan berperang dengan Eropa. Di mana? Di tanah air kita.
Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan datang? Bapak Ibu kembali ke sini. Ya, Turka atau Mongolia atau kita kenal sekarang Cina. Ya. Satu lagi para sekalian, yaitu Syam. Syam di sini lebih kepada Suriah. Oh, ada dua lagi. Satu lagi Persia. Kedua negara ini pun Rasulullah menyebutkan sebagai negara yang pada akhirnya akan menimbulkan petaka kepada manusia. Tentang Suriah, akan ada seorang raja di sebuah negara yang nama tempat di mana dia berada pertama kali sama dengan namanya, dan perilakunya sama dengan namanya, Saddam Liman Aradah. Dulu saya berpikiran ini Saddam Hussein dari kalimat Saddam, tapi ternyata bukan itu. Apa karena lagi Saddam Hussein sekarang sudah meninggal dunia, menurut informasi yang saya dengar, karena dieksekusi mati setelah Amerika menangkapnya. Nanti saya perlihatkan yang pada akhirnya Amerika merasa bersalah, ternyata Saddam tidak pernah terlibat. Betul? Nanti saya perlihatkan faktanya. Kemudian saya teringat kepada kabilah. Jadi namanya itu adalah nama kabilahnya, di mana kabilah ini terkenal dengan kabilah yang mereka berani menghabisi siapapun yang menentang mereka. Ada seorang pemimpin di wilayah Suriah yang bernama Asad. Asad ini artinya singa. Dia berasal dari kabilah Asadiyah, yang perilakunya sama dengan namanya, Asadiyah. Kira-kira siapa namanya? Bashar al-Assad. Saddam Liman Aradah, menghabisi siapapun yang menentangnya. Dialah yang kemudian nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi. Karena dia mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang yang kemudian Allah tenggelamkan mereka di Baida antara Mekah dan Madinah. Mereka akan dihabisi oleh Al-Mahdi. Ya, Rasulullah mengatakan, "Innakum satazuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah." Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ingat Rasulullah pernah menyebutkan akan ada 3 orang putra mahkota yang akan berebut kekuasaan setelah matinya seorang raja. Tsumma la yasru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena muncul Imam Mahdi. Ini hadisnya. Dan inilah yang kemukakan oleh Abu Hurairah sebagai bejana ilmu yang kedua, yang kalau beliau menyampaikannya mungkin beliau pun akan kehilangan nyawanya. Kalau saya, mudah-mudahan Allah melindungi. Innakum satazuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya, perhatikan Bapak Ibu, berikutnya Rasul menyebutkan summa tagzunal faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunar Rum, kalian akan memerangi Eropa di bawah pimpinan Amerika. Ketika Iran diperangi, Yahudi hancur. Ketika Iran diperangi, Rusia hancur. Kenapa? Karena Yahudi dan Rusia bergantung di balik Iran. Ingat Rasulullah menyebutkan bahwa pasukan inti dari Dajjal adalah berasal dari negara ini. Sayati Dajjal ilaikum wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jubhatal farash. Akan datang Dajjal menghampiri kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Yahudi Isfahan menggunakan jubah Persia. Kok disebut Yahudi Isfahan? Karena Iran dibesarkan oleh Yahudi. Siapa yang menciptakan agama Syiah? Yahudi. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ternyata Rasul menyebutkan bahwa pasukan Dajjal bersembunyi di Persia, Isfahan. Itu perhatian. Baik. Summa tagzuna Dajjal wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Namun sebelum Dajjal diperangi, Rasulullah menyebutkan kita akan berperang dulu melawan Bani Rum. Ketika itu Bani Rum menguasai Eropa, menguasai Turki. Turki yang kita maksud sekarang, Rasul menyebutnya tidak Turki, tapi Konstantinia. Rasul menyebutnya Konstantinia. La tuftahannal Konstantinia. Sungguh Konstantinia akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel.
Siapa yang memimpin pembebasan itu? 800 tahun kemudian muncul sosok 830 tahun kan Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik pemimpin di dunia. Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 dia menguasai 21 negara, dan negara yang terakhir juga saya adalah Konstantinopel. Beliau rebut dibebaskan dari Bizantium Timur Romawi. Nah, nanti akan dikuasai Konstantinopel oleh Eropa. Hum tastami'una tatasamanina royah. Di mana Eropa Bani Rum, mereka akan bersekutu di bawah 80 panji, 80 bendera. Likuru rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap bendera itu 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Bani Rum yang menguasai Turki? Pertanyaannya, jika itu terjadi memang di zaman kita, lalu kemana Erdogan? Nah, perang inilah, melawan Bani Rum inilah, perang di mana kita menggunakan, mana Bani Rum? Perang menggunakan nuklir. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana gambaran dunia ketika perang nuklir terjadi. Ya, Rasulullah SAW menceritakan Zainab binti Jahshin, ini saya perlihatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwasanya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhih, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Kalau sebesar ini 14 abad yang lalu, hari ini tidak ada hijab antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah satu bangsa yang ternyata namanya bukan dari bahasa Arab, itu dari bangsa Cina. Ya'juj diambil dari kata ya dan jauh bangsa. Ya Asia, jauh bangsa. Jadi Ya'juj atau Ba'juj, Ya'juj bangsa Arab, ya itu artinya bangsa Asia. Ma artinya pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ma'juj atau Ma'juj adalah pasukan berkuda. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Ya. Zainab binti Jahshin kemudian berkata, qala ya Rasulullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, apakah kami akan binasa juga sementara ada orang-orang soleh di antara kami? Naam. Qala naam. Idza kasara al-khabas, benar. Kita pun akan binasa jika kemaksiatan merajalela di mana-mana dan kita diam saja. Ingat Bapak Ibu, yang maksiat memang tetangga kita, yang LGBT tetangga kita. Tapi kalau kita biarkan, azab bukan hanya menimpa mereka, kita juga kena. Rasulullah SAW pernah menegaskan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul ammah bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi tidak menyiksa satu kaum hanya kemaksiatan segelintir orang saja. Lah yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka diam saja. Biarkan ada tetangga kita kan baik dah batur orang mangas cicing tong ikutan. Apa kata Rasulullah? Fa idza fa'alu dalika, kalau mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal kita tahu dan kita bisa merubahnya, kita diam saja. Adzaballahu al-khassata wal ammah. Allah akan menyiksa kaum yang maksiat, segelintir orang yang maksiat, dan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Lihat Lombok. Kok masjid bisa hancur? Padahal di dalamnya ada yang sedang sholat kan? Sampai ada yang megang begini. Tapi juga ada yang tertimpa masjid dan sholatnya belum selesai dan mereka meninggal dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan membahas negara Arab sekarang. Siapakah yang dimaksudkan Arab oleh Rasulullah SAW? Bapak Ibu tolong sebutkan. Bagi kita, Palestina Arab bukan? Arab. Suriah? Arab. Mesir? Arab. Irak? Afghanistan? Yaman? Libya? Tunisia? Irak. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Ini dia. Ternyata sebelum terjadinya
genosida, pembantaian di Suriah. Vladimir Putin mengalirkan minyak Suriah ke Rusia. Amerika kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Vladimir Putin ternyata sudah bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mengatasi gelombang protes dari warganya. Konflik Suriah 2011 dimulai dari protesnya para pelajar yang menolak kebijakan rezim Bashar Assad yang dinilai ganjil dan zalim. Mereka membuat grafiti di pinggir-pinggir jalan. Lalu Bashar Assad merasa tersinggung, lalu dia mengirimkan pasukan khusus menculik para pelajar tadi. Lalu mereka diculik dan disiksa. Di antara mereka ada yang dimutilasi, Bapak Ibu. Begitu orang tua mereka tahu kalau anak mereka diculik oleh pasukan Bashar Assad, berita dari teman-temannya, maka terjadi gelombang demonstrasi meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Ya, anak-anaknya dikembalikan. Bukannya didengar dan disambut, mereka malah diberondong dengan senjata peluru tajam, sehingga terjadilah konflik berdarah. Itu awal mula terjadi. Maka pembantaian berdarah pun terjadi pertama kali di Dar'a. Itu salah satu bukti konflik Suriah yang ternyata banyak pihak yang berkepentingan. Ternyata Saudi Arabia pun punya kepentingan. Al-Walid bin Talal, salah satu putra mahkota yang juga terlibat, ternyata pernah mengirimkan bantuan dana pribadi, mengirimkan kepada pasukan yang dia pilih, entah dari pasukan rejim Bashar Assad atau pasukan pemberontak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bahkan disebutkan di CNN kalau beliau menyebut membantu ISIS, memang saya ikut membantu ISIS. I founded ISIS. Saya memberikan founded ISIS, memberikan dana untuk mereka, kata putra mahkota ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi konflik Suriah ini pada akhirnya akan memicu bahwa Allah akan memerangi mereka. Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Ini diperangi oleh Imam Mahdi dalam perang pertama Imam Mahdi. Ya, dalam perang pertama Imam Mahdi akan memerangi Jazirah Arab. Akan banyak mati dari pemimpin-pemimpin munafik Jazirah Arab, termasuk adalah pemimpin Suriah. Dia akan mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang. Falamma tasafat baydu hazamahullahu jami'an fayabqa minhum wahidun faqat. Allah tenggelamkan pasukan ini ketika sampai di Baydo. Allah tenggelamkan, yang tersisa hanya satu orang saja. Sumayyarju ila malikih, lalu dia kembali kepada Raja Suriah dan mengatakan, iya, bahwa apa yang terjadi pada pasukannya itu tadi, tersisa hanya dia saja. Lalu Raja Syam ini pun mengirimkan pasukan yang terbaik dan dia sendiri memimpinnya. Maka pada akhirnya Al-Mahdi menghancurkan mereka. Ya, dan ini adalah negara terakhir yang dihancurkan oleh mereka. Nah, kemudian sumatasriku Nabi Bani Rom. Kemudian kalian akan bersekutu dengan Bani Rom. Dia akan meminta bantuan Rusia. Rusia pun pada saat itu akan dihancurkan. Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Rusia pun hancur juga. Ya, baik, Vladimir Putin yang tadi bekerja sama dengan Bashar Assad. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan sumatakzunal Rom, sumatakzunal Persia. Lalu kalian akan memerangi Persia. Wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, ketika perang ini, dalam hadis yang lain mengatakan fatasriku Nabi Bani Rum. Lalu kalian bersekutu dengan Eropa. Amerika akan bersekutu dulu dengan umat Islam memerangi tuqatiluna aduwwa min waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Nah, perang melawan Persia ini mengakibatkan ada ghanimah yang sangat besar sekali. Umat Islam mendapatkan ghanimah. Rasulullah menyebutnya Bani Kilab kalau tidak salah. Perang melawan Bani Kilab ini menyisakan ghanimah yang sangat banyak. Yang namanya ghanimah dibagikan kepada orang Islam. Eropa, Romawi tidak kedapatan. Sakit hati mereka. Mereka berpisah berkhianat. Ketika mereka berpisah, mereka mengangkat salib. Salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung. Kata siapa salib menang? Kami yang ikut berperang juga. Disuntrungkan dah. Disuntrungkan. Nah, disuntrung. Didorong, jatuh ke jurang, mati itu. Maka yang orang Islam yang mendorongnya pun ditangkap dan dihukum mati juga. Saat itulah berkhianat Bani Rum, mereka berpisah dari umat Islam. Mereka membuat multinasional, koalisi multinasional, tajtami'una tahta samanina roya. Mereka, Bani Rum ini, pada akhirnya bersekutu dalam 80 bendera, 80 panji. Satu bendera itu 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 960.000 kan?
1 juta. Inilah yang kemudian mereka menguasai Konstantinopel, kata Rasulullah. Artinya menguasai Turki sekarang. Pertanyaannya, kemana Erdogan? Ketika Turki di sini, hum yanziluna fil a'maq au bidabik, mereka turun di a'maq atau di dabik. Ya, mereka akan menguasai a'maq atau dabik. Ini a'maq dabik, Turki. Nah, mereka menguasai Turki yang saya tidak tahu bagaimana Erdogan. Kalau memang ini terjadi di zaman kita, Bapak Ibu, popularitas Erdogan sekarang sudah mulai turun. Ya, Ankara dan Istanbul sudah mulai ada partai kelompok yang sudah menggeser reputasi Erdogan. Ini berita yang saya dapatkan dari seseorang yang berada di Turki. Ya, anak saya sendiri, beliau kuliah di sana, memberitahukan sekarang elektabilitas Erdogan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maksudnya kalah polling suara Erdogan. Nah, pertanyaannya lalu kemana Erdogan? Keberadaan orang-orang anti Erdogan ini yang membuka masuknya Bani Rom ke Turki. Dan umat Islam berada di Suriah saat itu, di Aleppo. Terjadi perang yang saat itu perang berkecamuk dengan sangat dahsyat, dan itu pula perang nuklir terjadi. Saya ada simulasi tentang perang nuklir, tapi kalau saya tayangkan kita selesai jam 10 malam. Ada analisa perang nuklir Bapak Ibu. Yang ini memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, perang nuklir ini adalah perang nuklir penghabisan. Kenapa? Karena umat Islam kemudian pada saat itu akan berebut Konstantinopel dari mereka. Di bawah pimpinan Al-Mahdi. Al-Mahdi telah muncul sejak kita perang melawan Jazirah Arab. Karena Raja Syam akan mati di tangan Al-Mahdi. Dan Raja Syam adalah Raja Arab yang terakhir. Persia kalah tadi, Syam sudah kalah. Ya, maka umat Islam memerangi Rusia pun ikut kalah ketika Suriah hancur. Maka kemudian perang melawan B, ratu besar yang setiap jejaknya meninggalkan darah-darah manusia, Amerika. Amerika bersekutu dengan Eropa yang turun di a'maq au bidabik Turki, dan itu dikalahkan. Summa tagzuna Rum wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Eropa dan Allah memenangkannya untuk kalian. Akhirnya ini pun kalah. Ketika ini kalah, maka Israel pun akan kehilangan perlindungannya. Di saat itulah mereka dihabisi. Baik, nah di saat itulah kemudian umat Islam berhasil menguasai Konstantinopel. Kembali pasukan Al-Mahdi ke Suriah. Di situ mereka mendarat di Halab. Halab adalah Aleppo. Kenapa harus di Halab? Rasulullah SAW menyebutkan ketika umat Islam akan sholat berjamaah subuh, wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah Al-Mahdi dari kalangan kalian sendiri, wa huwa yusaffu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu wa tadilu. Falamma yusaffu sufufakum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat. Jika melihat ke bawah berjatuhan sesuatu mirip air, tanda telah berwudu di ruang angkasa, di langit sana. Kalau melihat ke atas berjatuhan sesuatu mirip mutiara. Yang zilu indal manaratil bayda, beliau turun di masjid bermenara putih. Tepat sekali di masjid bermenara putih itu, Sarkia di Moskow atau Rasulullah, menara putih itu cuma di Aleppo, dan itu bernama Masjid Umawi. Di saat itulah turun Nabi SAW. Ketika Nabi SAW turun itu di menara putih, dan ini menara putihnya, ini di Masjid Umawi. Semua ulama ahli hadis menyatakan, terutama ulama Suriah, ini menara Isa bin Maryam. Ini alasan Suriah dihancurkan. Kenapa? Mereka yakin, sebagaimana kata-kata Rasulullah, ini akan menjadi tempat turunnya Nabi SAW untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Sementara mereka ini adalah musuh-musuh Islam. Betul? Maka Suriah dihancurkan. Dengan tujuan biar Nabi SAW nggak jadi turun di Suriah. Bapak Ibu, kemudian turun di Masjid Menara Putih. Imam Mahdi berkata, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Maka kanjeng Nabi imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Dikira Imam Mahdi Nabi bisa mau jadi imam, ternyata tidak.
La, taqaddam hadhihi uqimat lak. Ente ka hareup. Ente ka hareup. Hadhihi uqimat lak. Salat ini dikumandangkan untukmu hai fulan. Subhanallah. Inilah mulianya generasi akhir zaman. Nabi saja makmum di belakang orang yang memimpin penegakkan sunnah Rasulullah di akhir zaman. Silakan buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak menjadi imam salat. Setelah salat dikumandangkan selesai, setelah salat selesai, Nabi Isa mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Rasulullah SAW menyebutkan harumnya inna khairi jasadi inna taibu riha jasadi Isa bin Maryam satasumu ila tarfin nazar. Harumnya tubuh keringat Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Wa idza yasumuhumul kafirun, dan jika orang kafir mencium wanginya keringat tubuh Nabi Isa, matu baktatan, mati mereka tiba-tiba. Begitu pintu masjid dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa SAW tadi menghantam pasukan yang 70.000 tadi. Plak 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 plak, plak ngentep siga pedang. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Hatta walau yahtabi'um min waras syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ya ibadallah, ya muslim, ya mu'min tal, fil warailah uqtulhu." Muslim kan dia, iya orang Yahudi kan dia bunuh payan dia, matikan dia. Illa garqad, kecuali pohon garqad. Fa innaha syajaratul yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid tadi, merinding dia, keringatnya bercucuran dengan deras. Wah, malaikat mautku sudah datang. Lari dia. Rasulullah menyebutkan, andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, cuma dilihat aja, dia akan mati binafsi. Mata binafsi. Lau yasrukuhu. Andaikan Isa bin Maryam membiarkannya, dia akan mati dengan sendirinya. Pelongkan wala Isa bin Maryam, paeh sorang antas si Dajjal deh. Tapi Allah berkehendak agar Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Ya, beliau membunuh Dajjal dan Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Dikejar tuh Dajjal. Lari ke barat, ayah Dajjal, ada Nabi Isa di barat. Ulu gening ayah. Lompat ke Bogor, gening ayah di Bogor. Lompat ke Bandung, ayah di Bandung. Bingung dia. Hingga akhirnya dia kelelahan dan terdampar di pintu Lud. Di mana pintu Lud? 13 mil timur Tel Aviv. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Ya, kita tidak bisa memasukinya, hanya lewat saja, ya Bapak Ibu. Tapi ternyata di dalam ada sebuah pintu yang menarik. Rasulullah menyebutkan di pintu Lud. Di Lud ada sebuah pintu gerbang yang menarik Bapak Ibu. Apakah pintu gerbang ini yang dimaksudkan Rasulullah? Ini di pintu Lud. Jika benar nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa di pintu ini, maka 3 agama besar dunia hancur. Yahudi yang menunggu-nunggu Mesias Tuhan-Tuhan mereka akan menyesal mereka. Ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Nasrani yang menunggu-nunggu Yesus Kristus ternyata mati. Dia adalah sosok yang sama, Dajjal. Mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu kaum Majusi akhir zaman Iran. Ternyata mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, itu beberapa rangkaian peristiwa akhir zaman. Dan saya tutup dengan satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Boleh? Karena kami yakin kebangkitan Islam akan ada di tangan pemuda. Lihat Ashabul Kahfi. Setiap kali Allah menegakkan kalimah tauhid, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, pemuda bukan? Ashabul Ukhdud, seorang pemuda Waddah, usia 22 tahun. Tadinya dikader untuk menjadi magician, the master, malah menjadi ahli tauhid. Harusnya berguru kepada syaitun untuk menjadi tukang sihir, malah bertemu dengan Tolhah, dia menjadi beriman, muwahhid sejati. Akhirnya Najran masuk Islam, Raja Jahdun marah, dibakar hidup-hidup. Ashabul Ukhdud, karena seorang pemuda mengislamkan satu negara. Lihat pula Muhammad Al-Fatih, pemuda, 1453 Masehi, tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang membukakan pintu untuk Rasulullah hijrah ke Madinah? Mus'ab bin Umair, usia 22 tahun.
Dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah. Dia tinggalkan cinta kasih ibunya. Dia tinggalkan idola gadis-gadis Mekah pujaannya. Dia demi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Dan menjelang Rasulullah wafat, pasukan terbaik dikirim Rasulullah untuk perang Yarmuk, merebut Palestina dari Romawi. Siapa yang memimpin pasukan itu? Usamah bin Zaid, usia 17 atau 18 tahun. Artinya pemuda selalu garda terdepan ketika kebangkitan Islam terjadi. Kebangkitan Islam tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya khawatir dan saya berharap memang 2024. Dan itu artinya akan melibatkan para pemuda. Pertanyaannya, negara mana yang akan dipilih Allah untuk memicu kebangkitan Islam? Itu barangkali Bu. Ya, terima kasih. Insyaallah barangkali itu dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Raya Al-Mutakin. Terima kasih pada rekan-rekan yang sama-sama hadir. Terima kasih sudah. Jika Allah berkehendak kita bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.